Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu sama saya di pertemuan kedua. Oke, hari ini membahas tentang aspek manusia yang ada di dalam interaksi manusia dan komputer. Oke, aspek manusia dalam interaksi manusia dan komputer. Bagaimana sih membuat suatu desain sistem yang efektif, di mana harus memahami kemampuan dan keterbatasan manusia atau usernya, memahami bagaimana membuat sistem yang dapat diandalkan dan aman untuk digunakan manusia, dapat dicapai dengan mempelajari tentang aspek-aspek psikologi, kognitif manusia, dan aspek sosial dan aspek organisasional yang berpengaruh. Aspek yang mempengaruhi manusia dalam interaksi manusia dan komputer, salah satunya penglihatan, di mana sistem visual manusia atau penglihatan secara normal digunakan untuk menghasilkan persepsi yang terorganisir tentang gerakan, ukuran, bentuk, jarak, posisi, relatif, dan tekstur. Faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi penglihatan? Salah satunya luminas, kontras, kecerahan, sudut dan ketajaman penglihatan, medan penglihatan, dan warna. Jadi kalau kita membuat suatu sistem itu salah satunya kita harus dari segi visual, dari segi penglihatan itu harus bagus, jaraknya seperti apa, ukurannya bagaimana gitu. Posisinya, toolsnya seperti apa itu udah tahu. Oke, luminas itu apa sih? Semakin besar luminas dari sebuah objek, detail objek yang dapat dilihat mata juga akan semakin bertambah. Luminas, semakin besar luminas sebuah objek akan menyebabkan mata bertambah sensitif terhadap kedipan atau flicker. Kontras, di mana hubungan antara cahaya yang dikeluarkan oleh suatu objek dan cahaya latar belakang objek tersebut. Bernilai positif jika cahaya yang dipancarkan oleh sebuah objek lebih besar dibanding latar belakang atau objek yang sesungguhnya akan tampak. Bernilai negatif jika cahaya yang dipancarkan oleh sebuah objek lebih kecil dibanding latar belakang objek sesungguhnya akan terserap oleh latar belakang dan menjadi tampak. Oke, untuk kecerahan, dari segi kecerahan itu ketika kita membuat desain itu tones warnanya itu kita harus lihat, oh ini terangkah, oh ini agak terlalu gelap, itu jadi agak kelihatan. Oke, untuk dari segi kecerahan, tanggapan subjektif terhadap cahaya, luminas yang tinggi akan berimplikasi pada kecerahan yang tinggi. Semakin cerah titik kecerahan itu ada tingkatannya. Nah, di tingkat keberapa kita menentukan kecerahan untuk dari sebuah kita membuat rancangan interface-nya. Oke, untuk sudut dan ketajaman penglihatan didefinisikan sebagai sudut dan bentuk objek dengan mata, di mana ketajaman penglihatan adalah sudut penglihatan minimum ketika mata masih dapat melihat sebuah objek dengan jelas, ya. Oke, medan penglihatan, di mana merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan ukuran layar, tampilan pengontrol yang akan digunakan. Daerah 1, penglihatan binokuler, tempat di mana kedua mata mampu melihat sebuah objek dalam keadaan yang sama. Daerah 2, penglihatan monokuler yang kiri, tempat terjauh yang dapat dilihat oleh mata kiri ketika mata kiri digerakkan ke sudut paling kiri. Daerah 3, penglihatan monokuler kanan, tempat terjauh yang dapat dilihat oleh mata kanan ketika mata kanan digerakkan ke sudut paling kanan. Daerah buta, daerah yang sama sekali tidak dapat dilihat oleh kedua mata. Oke, untuk medan penglihatannya contohnya seperti ini. Untuk warna, merupakan sensasi yang diperoleh oleh mata, di mana panjang gelombang cahaya tampak berkisar antara 400 sampai 700 dari ultraviolet sampai infrared dengan luminas konstan dan jumlah cahaya putih yang ditambahkan atau saturasi dijaga tetap. Seseorang yang memiliki penglihatan normal mampu membedakan 128 warna. Mata dapat membedakan warna secara akurat ketika posisi objek membentuk sudut kurang lebih 60 derajat terhadap mata dengan posisi kepala dan mata terdiam. Di mana untuk penuaan dini dari segi warna menyebabkan penguningan lensa bertambah sehingga menyebabkan mata menjadi semakin tidak sensitif terhadap warna biru, dan transitivitas cairan mata menyebabkan pandangan menjadi kabur dan tidak terang. Untuk pendengaran, di mana media suara dimanfaatkan untuk memberi umpan balik kepada
kepada pengguna meski belum banyak program aplikasi yang memanfaatkan suara pendengaran sebagai sarana interaksi. Manusia kebanyakan dapat mendeteksi suara dalam kisaran frekuensi 20 Hz dan sampai 20 kHz. Batas atas bawah kisaran frekuensi dipengaruhi oleh umur dan kesehatan seseorang. Jadi kita masih muda, untuk dari segi penglihatan, terus untuk dari segi pendengaran itu masih agak baik ketimbang yang memang umurnya udah di atas 50-an ya. Untuk penggunaan suara dalam interaksi manusia dan komputer memerlukan pertimbangan dan perencanaan yang seksama. Oke, untuk sentuhan, di mana sentuhan digunakan sebagai sarana interaksi bagi orang tunanetra, selain dengan suara, mungkin kalian pernah dengar yang namanya huruf Braille, itu salah satunya. Untuk sensitivitas, sentuhan yang lebih dikaitkan dengan aspek ergonomis dalam sebuah sistem. Penggunaan keyboard yang berkaitan dengan posisi dan bentuk tombol saat pengoperasian. Sikap dan kecemasan manusia, di mana sikap negatif pengguna dapat mempengaruhi unjuk kerja pengguna serta mempengaruhi kemampuan untuk mempelajari sistem komputer, di mana sikap ini juga dapat mereduksi kemampuan memori jangka pendek sehingga proses belajar menjadi lambat. Kecemasan biasanya didorong oleh ketakutan berbuat salah pada sistem yang belum dikenal, overloading memori jangka pendek dengan detail sistem, dan lain-lain. Interaksi manusia dan komputer salah satu tujuannya adalah antarmuka yang usability, yang berarti memberi respon yang bersifat menuntun bila terjadi kesalahan. Kendali motorik yang terpenting adalah kedua tangan yang masing-masing memiliki jari tangan digunakan untuk menginputkan data atau perintah. Kecepatan jari tangan yang terbatas. Jari tangan dapat dilatih untuk mencapai kemampuan tertentu. Oke, model pengolahan manusia dengan komputer. Berikut model pengolahannya untuk di manusia dan komputer, di mana manusia pengolahan otomatis, perseptual, intelektual, kontur motorik disimpan dalam sebuah satu memori. Terus responder untuk di antarmuka itu peranti keluarannya, pengontrol pengeluarannya, prosesor di memori, mengontrol masukan, peranti masukan ya. Oke. Untuk model pengolahan manusia dengan komputer, model pengolahan pada manusia, sistem pengolahan di dalam diri manusia itu begitu banyak dan kompleks dan nggak mudah untuk dipahami, dan yang artinya tidak dapat dipresentasikan secara lengkap dan akurat dengan sebuah model, di mana model sistem pengolahan manusia terdiri pengolahan perseptual, pengolahan intelektual atau kognitif, pengendalian motorik. Oke, model untuk sistem pengolahan manusia itu dibagi menjadi dua bagian, salah satunya pengolahan secara sadar atau conscious processing, di mana terjadi rangsangan yang datang dibawa ke bagian intelektual dan memerlukan beberapa waktu untuk menghasilkan suatu tanggapan yang sesuai, biasanya berhubungan dengan tindakan baru atau tindakan yang jarang dilakukan sehingga menghasilkan tanggapan yang lambat. 2. Pengolahan otomatis berlangsung seperti refleks dan hanya memerlukan waktu yang sangat pendek, biasanya berhubungan dengan tindakan yang sering dilakukan. Untuk model pengolahan manusia dan komputer, untuk dari pengolahan otomatis agak buram ya kalau dilihat ya, belum jelas banget. Oke, untuk register sensori, penghubung antara organ sensor indera dengan otak, di mana tingkat persistensi 0,2 detik dengan visual, 2 detik untuk audio. Kanal kapasitas rendah, kanal antara register sensori dan pengingat jangka pendek mempunyai kapasitas rendah yang secara praktis menyatakan adanya keterbatasan seseorang untuk memperhatikan semua masukan sensori secara serentak dan lewat pengontrolan sadar dan otomatis. Kanal ini
Kanal kapasitas rendah ini dapat diarahkan untuk berkonsentrasi pada bagian tertentu dari medan penglihatan. Laju data masukan secara sadar mempunyai kecepatan rendah, sementara laju masukan secara tak sadar mempunyai kecepatan laju yang lebih tinggi. Untuk memori jangka pendek, contohnya Chang berhubungan dengan segala sesuatu yang dirasakan manusia sebagai salah satu entitas yang berarti bilangan kata dan kalimat. Contohnya, jika nomor telepon mempunyai untaian yang panjang seperti 0246929836, manusia akan mendapatkan kesukaran dalam mengingatkan. Sebaliknya, jika nomor tersebut dikelompokkan menjadi 0246949836, maka nomor tersebut akan lebih mudah disimpan ketimbang yang enggak ada pakai spasinya, yang tidak pakai spasi. Kalau yang pakai spasi itu agak lebih mudah untuk diingat dan disimpan di dalam memori kita. Oke, untuk pengingat kapasitas rendah mempunyai waktu penyimpanan yang sangat singkat, yaitu 20-30 detik. Untuk memori jangka panjang secara fisik tidak ada batasan dengan memori jangka pendek dan dapat diakses oleh memori jangka pendek dengan cepat, tetapi tidak sebaliknya, di mana proses pemindahan informasi dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang membutuhkan usaha keras dengan proses berulang. Besar kapasitas memori itu ditentukan tidak ditentukan dan tidak dapat terhapus. Kemampuan memori dapat ditinggalkan dengan membuat asosiasi tertentu terhadap informasi dengan berbagai bentuk latihan. Oke, pertemuan kedua cukup sampai di sini. Ketemu minggu depan sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.